tragis adalah kasus Windy Nurfadila, seorang PMI asal Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di tempat kerjanya di Selangor, Malaysia pada tanggal 29 Januari. Psikolognya hancur sebab ditidurin cuy dan bahkan sempat hamil ya. Ini korbannya banyak loh. Gila ini orang ini, mamat gila ini. Parah banget ya. Udah menipu duit, juga psikolognya dihancurkan dan meninggalkan anak cuy. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini berita ini tengah viral banget ya. Dan tengah ada isu mana dengan Indonesia dan Malaysia ini ada, ya kalian tahu sendiri lah guys ya. Sebab case kemarin tuh viral banget. Padahal nih ya, sebelumnya juga ada nih ya, perairan Indonesia diceroboh ataupun nelayan itu mungkin nggak tahu sih ya. Navigasinya itu di mana, batasnya itu tiba-tiba masuk di Indonesia dan itu juga kena dor gitu loh. Tapi tidak seheboh ini cuy. Dan ini heboh banget gitu loh ya di media sosial dimanapun ya. Semoga aja ada titik terang dan yang memang bersalah ya harus dihukum gitu loh guys ya. Dimanapun ya, setiap negara pasti mempunyai kedaulatan dan mempunyai undang-undang. Jadi kita harus respect and salute gitu loh guys ya. Jadi kalau masuk negara orang ya harus mempunyai dokumen yang jelas. Dan ini bukti pemerintah tak bisa lindungi PMI, yaitu pekerja migran Indonesia. Derita pekerja, kehidupan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ini tajuknya ngeri banget sih ya. Jadi seperti apa videonya, link ada di description, yaitu daftar populer guys ya. Tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita play guys. Bismillah and play. Ya, memberi kuasa dan minta bantuan kepada BAI di DKI Jakarta untuk kepulangan saya dari Arab Saudi. Oh, di Arab Saudi. Bekerja guys, di luar negeri sering dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun bagi banyak pekerja migran Indonesia, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Mulai dari mantan anggota DPRD Indramayu yang tertipu dan justru disekap di Myanmar. Di Kamboja, puluhan PMI diperbudak perusahaan ilegal. Di Taiwan, bentrokan pekerja berujung hukuman berat. Di Malaysia, seorang PMI muda tewas tragis. Sementara di Arab Saudi, dua bersaudara mengalami penyiksaan majikan. Hingga di Hong Kong, seorang pengacara gadungan menipu dan menghancurkan hidup banyak PMI. Inilah deretan kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri. Guys, ini complicated banget ya. Sebab memang kita tahu cuy ya, untuk orang Indonesia ini banyak sekali di setiap negara mungkin ada lah ya untuk bekerja di sana gitu. Sebab ya kita tahu cuy, untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu amat sulit ya, amat sulit. Dan ini ada agen yang menipu. Jadi ini adalah salah satu ya kekuatan pemerintah ini harus diperketat lah. Maksudnya ini benar-benar melindungi para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Contohnya ini, kok bisa gitu loh masuk dan ditipu agen dan kemudian disekap dan lain sebagainya lah, banyak case ya kan di negara manapun gitu. Jadi ngeri banget. Semoga pemerintah lebih benar-benar menjaga ya untuk bekerja di luar negeri itu stepnya harus seperti apa, harus ada undang-undang yang jelas lah. Memang selama ini sudah ada undang-undang, cuma ini masih ada apa ya guys ya, kecolongan lah istilahnya seperti itu. Tiba-tiba udah sampai di Kamboja dan di sana nggak dapat kerja, contohnya seperti ini. Dan itu banyak negara juga loh cuy ya. Jadi semoga aja lebih melindungi masyarakat yang bekerja di luar negeri cuy. Sedih guys ya, sebab niat mereka ini untuk mencari nafkah ya demi memperbaiki kehidupan, tapi malah sampai di sana. Aduh, masya Allah guys ya, semoga tidak terjadilah ya untuk hal yang seperti ini. Lanjut. Yang pertama dan masih hangat ada kasus penyekapan yang menimpa Robin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang mengungkap bahaya perdagangan manusia yang masih marak terjadi. Setelah gagal kembali ke parlemen pada 2019, Robin mencari peluang baru untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tawaran pekerjaan sebagai staf HRD di pabrik tekstil Thailand dengan gaji 16 juta rupiah per bulan menarik perhatiannya. Namun, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia justru diselundupkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai scammer online. Selama 2 tahun, Robin mengalami siksaan fisik dan mental. Ia harus bekerja 18 hingga 20 jam per hari, mencari 100 kontak baru untuk aksi penipuan online. Jika targetnya nggak tercapai,
Hukuman kejam menantinya seperti setruman listrik, pemukulan dengan kayu balok, hingga larangan makan. Tidak hanya Robin, diperkirakan ada 37 WNI lain yang mengalami nasib serupa. Kondisinya semakin sulit karena mereka diawasi ketat oleh sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah konflik Myanmar. Gak bisa keluar. Video permohonan Robin dan 3 WNI lainnya untuk dipulangkan menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke berbagai pihak, termasuk KBRI di Myanmar. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Disnaker telah mengajukan surat resmi ke Kemenaker, Kemenlu, dan BP2MI untuk membantu pemulangan Robin. Proses penyelamatan ini tidak mudah karena korban direkrut langsung melalui media sosial tanpa keterlibatan agen resmi di Indonesia. Sejak tahun 2017, istilah tenaga kerja Indonesia alias TKI resmi berganti menjadi pekerja migran Indonesia alias PMI sebagai bentuk penghargaan atau kontribusi mereka dalam perekonomian. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya membawa perbaikan nyata dalam perlindungan dan kesejahteraan mereka. Oke guys ya, ini sedih banget ya, ngeri. Tapi ini adalah salah satu kecolongan juga. Kok bisa dia keluar negara ya, dan harusnya nih ya, kalau keluar negara kan harus ada tiket pulangnya gitu loh guys ya, dan harus membawa uang sekian lah persyaratan. Dan ini masuk di Myanmar melalui media sosial cuy, ternyata tawaran itu, jadi tidak melalui agent. Ya mungkin ditawari dengan gaji yang lumayan ya, pasti of course lah ya, kita sebagai manusia awam pasti ya pengen dong ya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar gitu. Jadi rela ke Myanmar tersebut guys ya. Jadi ini viral banget, dan ya semoga aja kedutaan besar Indonesia yang ada di Myanmar ini langsung menjemput atau gimana lah guys ya, ada solusinya. Ini berapa orang nih ya, sedih banget cuy ya. Pada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak, di Myanmar Pak, kami disekap. Sebelumnya puluhan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penyekapan di Kamboja juga sempat viral pada tahun 2022 lalu. Beberapa dari mereka ini sempat berhasil diselamatkan oleh pemerintah. Namun, masih ada sejumlah PMI yang belum dipulangkan ke Indonesia. Mereka yang telah kembali menceritakan pengalaman pahit yang mereka alami, termasuk fisik seperti pemukulan dan setruman listrik. Banyak dari mereka tergiur dengan tawaran gaji besar, tetapi justru diperbudak di perusahaan ilegal dan dipaksa melakukan praktik penipuan daring. Beberapa bahkan kehilangan dokumen perjalanan mereka, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri. Kisah tragis ini bermula dari bujuk rayu agen tidak resmi yang menjanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Seorang pekerja berinisial R mengungkapkan bahwa dirinya direkrut dengan iming-iming gaji luar biasa. Tapi pada kenyataannya, tidak menerima bayaran sama sekali. Kejanggalan sudah tampak sih sejak awal ketika agen meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen tanpa pelatihan atau persiapan yang memadai. Para korban dipekerjakan dengan jam kerja yang sangat panjang, seringkali lebih dari 16 jam per harinya, dan mendapat hukuman kejam jika gagal mencapai target. Gila. Menteri P2MI. Oke guys, ini ngeri banget cuy ya. Sebab apa? Kita harus ada target gitu, pencapaian. Ini lagi satu guys ya, ini kerja yang haram menurut aku ya, sebab dia scammer di sana untuk mencari korban di Indonesia mungkin ya, sebab adalah ya penipuan melalui daring ini ya, melalui telepon dan lain sebagainya, dan ini uangnya langsung ke sana loh. Ngeri banget. Ini adalah ya seperti ada nih guys ya, bisnis online yang melibatkan investasi itu juga ada loh. Dan uangnya perjudian juga, judol itu juga ada, dan uangnya itu masuk di area sana, Kamboja atau Myanmar. Itu ini memang real ini. Banyak sekali pekerja yang kena tipu guys ya. Sedih banget ya. Ini menteri harus bergerak lah ya, harus memang benar-benar kalau keluar negara ini syaratnya diperketat lah, intinya seperti itu guys ya. Kecolongan terus ini. Abdul Qadir Karding mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 80.000 WNI yang bekerja secara ilegal di Kamboja dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, Kamboja bukanlah negara tujuan resmi pengiriman tenaga kerja Indonesia, sehingga para pekerja tersebut tidak tercatat memiliki visa kerja. Ia menjelaskan bahwa banyak dari mereka terlebih dahulu singgah di beberapa negara sebelum akhirnya tiba di Kamboja. Gitu. Keberangkatan mereka tanpa izin resmi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan tenaga kerja migran yang beresiko terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
Ngeri. Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kamboja lagi ya. Kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO. Selanjutnya, ada kasus PMI di luar negeri kembali menjadi sorotan setelah tawuran maut yang terjadi di Changhua, Taiwan, pada 2 September tahun 2023. Insiden ini melibatkan dua kelompok perguruan silat asal Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate dan IKSPI Kerasakti. Tawuran bermula dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke pertemuan di alun-alun kota. Ketegangan meningkat hingga terjadi bentrokan yang menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya luka berat. Pihak kepolisian Taiwan menangkap lebih dari 30 PMI dengan 15 orang diantaranya terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berat. Kasus ini pun mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. KDI segera mengadakan pertemuan dengan kepolisian Changhua untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain itu, KDI juga menjalin koordinasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil serta transparan. Otoritas setempat menginformasikan bahwa setelah menjalani hukuman, para pelaku akan dipulangkan ke Indonesia. Kalau itu sih menurut aku kesalahan sendiri cuy ya. Sebab di negara orang nih ya, buat keributan dan tawuran, yaitu bentrok dengan sesama negaranya. Tapi di negara Taiwan cuy ya, siapa yang gak marah? Ini negara gua gitu, negaraku, tapi lu datang ke sini malah tawuran buat ribut. Ya siapa gak marah cuy, hukumannya ngeri banget loh ya. Tapi ini memang salah satu hal yang buruk sekali lah. Menurut aku IQ-nya di mana gitu loh. Sebab sesama warga negara Indonesia yang merantau, yang mencari nafkah di Taiwan malah buat keributan. Ini parah sih ini ya. Jadi dapat hukumannya ada yang berapa tahun, nanti kalau setelah hukuman di Taiwan baru dipulangkan. Nah kan kena mendapat juga kan ya. Jadi niat hati untuk bekerja malah buat hal di sana. Kacau. Lanjut. Ini Malaysia cuy. Nah, bicara tentang nasib PMI, tentu saja kabar di negeri tetangga kita Malaysia sudah tidak asing lagi. Di sana, ya? Yang terbaru dan cukup tragis adalah kasus Windy Nur Fadila, seorang PMI asal Jember, Jawa Timur, ditemukan tewas di tempat kerjanya di Selangor, Malaysia pada tanggal 29 Januari 2024. Gadis berusia 18 tahun itu bekerja selama 8 bulan sebagai cleaning service, namun tidak melalui jalur resmi. Otoritas Malaysia menemukan tubuhnya dalam kondisi yang mengenaskan, dengan luka sayatan di leher dan diduga akibat yang dilakukan oleh rekan sesama PMI. Pelaku yang merupakan teman prianya akhirnya tewas setelah ditembak polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Jenazah Windy akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Juanda, Surabaya pada 4 Februari 2024 sebelum dibawa ke rumah duka di Jember. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakamannya di tempat pemakaman umum di Desa Jenggawah. Kasus ini pun menjadi perhatian serius, terutama karena Windy bekerja di Malaysia secara ilegal, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam pelacakan dan pendampingan hukum sejak awal. Dinas Tenaga Kerja Jember berkoordinasi dengan BP2MI dan KBRI di Kuala Lumpur untuk memastikan pemulangan jenazah berjalan dengan lancar. Migrant Care di Jember juga menekankan bahwa pemerintah harus tetap melindungi hak-hak PMI, termasuk gaji dan kompensasi bagi keluarga korban. Kabar mengenai nasib. Oke guys ya, ini sedih banget loh kejadian ini ya tahun lepas sih guys ya. Tapi ini dengan cowoknya sendiri dan sama-sama juga pekerja migran Indonesia juga gitu loh guys ya. Dan ini ya salahnya itu kembali lagi karena ilegal cuy. Jadi untuk pengurusan pelacakan semuanya itu sulit gitu ya. Jadi teman-teman ya please lah ya, kalau keluar negara ini ya harapannya itu lengkapi dokumen lah ya. Sedih banget loh. Ya, kalau pulang tinggal nama seperti ini gimana perasaannya cuy. Dan itu tidak dapat kompensasi juga ya dari Indonesia juga, dari pihak Indonesia tidak dapat, dan pihak majikan juga tidak ada. Sebab ya itu tadi ilegal dan pengurusannya sangat sulit sekali. Jadi semoga aja tidak ada terjadi lagi case yang semacam itu di Malaysia. Sebab antara Indonesia dan Malaysia hubungan diplomatiknya cukup baik gitu loh. Ya, sedih banget cuy. Lanjut.
PMI di Arab Saudi juga tak kalah banyaknya. Di tahun 2023 lalu, 2 bersaudara asal Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, mengalami perlakuan tidak manusiawi di Arab Saudi. Irwal Syah, 29 tahun, dan Willy Fitriawal, 22 tahun. Yang awalnya dijanjikan bekerja di restoran dengan gaji yang besar, ternyata dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga oleh majikan mereka. Selama 1 bulan bekerja, mereka mengaku mendapatkan perlakuan kasar, disekap di kamar mandi, dan hampir mengalami pelecehan. Kondisi mereka pun semakin memburuk hingga jatuh sakit akibat kelelahan bekerja tanpa istirahat. Keluarga mereka di Indonesia baru mengetahui kejadian ini melalui unggahan media sosial yang menunjukkan keduanya dalam keadaan sakit dan tengah dirawat dengan infus. Yuliam, ibu kandung mereka, bersama suaminya Amaluddin memohon bantuan pemerintah untuk memulangkan kedua anaknya. Keterbatasan komunikasi dengan anak-anaknya membuat keluarga semakin khawatir. Mereka hanya diperbolehkan menghubungi keluarga sekali dalam 10 hari melalui pesan suara dan hanya chat. Menanggapi kasus ini, Kepala Desa Selemak Rohmat berkoordinasi dengan pihak terkait agar Irwal Syah dan Willy bisa segera dipulangkan. BP2MI bersama KBRI di Arab Saudi segera mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, organisasi sosial seperti Bayi DPD DKI Jakarta turut mengadvokasi pemulangan keduanya. Assalamualaikum, nama saya Ira Walsyah. Sedih banget Saya memberi kuasa dan meminta bantuan kepada BAI DPD DKI Jakarta untuk pemulangan saya dari Arab Saudi. Beralih ke Hong Kong yang membongkar guys ya, ini ditipu gitu ya guys ya. Konon cerita dapat gaji yang lumayan, kerja bukan housekeeping cuy ya, kerja cleaner, tapi ternyata jadi ART, yaitu asisten rumah tangga, dan gajinya itu minim, dan sempat terjadi seperti itu cuy. Jadi sedih banget ya. Ya, dan akhirnya aduh sedih guys kalau berbicara tentang PMI ini ya. Banyak sekali masalah guys. Wow. aksi M. Faruk, pria asal Surabaya yang menyamar sebagai pengacara gadungan. Dengan modus memberikan bantuan hukum, ia berhasil memperdaya 16 PMI, diantaranya 4 korban yang mengalami kehamilan hingga ada yang sudah melahirkan anak. Modus yang dijalankan oleh pelaku tidak hanya menipu secara finansial, tetapi juga memanipulasi emosi para korban dengan berpura-pura memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur mengungkap bahwa pelaku memanfaatkan rasa percaya para PMI untuk kemudian menipu dan memeras mereka hingga ratusan juta rupiah. Latar belakang aksi ini didasari oleh pengalaman pribadi pelaku yang mengaku sakit hati setelah pernah diputuskan oleh seorang PMI saat masih berpacaran. Kejahatan ini pun makin kompleks karena beberapa korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menanggung dampak psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Menanggapi kasus ini, Polda Jawa Timur membuka hotline pengaduan bagi korban lain yang mungkin belum melaporkan kejadian serupa. Polisi juga bekerja sama dengan pegiat PMI di Hong Kong serta berbagai pihak, termasuk selebritas yang aktif dalam advokasi tenaga kerja migran untuk mengumpulkan informasi tambahan. Perlindungan bagi korban yang saat ini sedang hamil maupun yang telah memiliki anak juga menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri dan BP2MI turut serta dalam memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi. Pelaku kini menghadapi ancaman serius hingga 12 tahun penjara berdasarkan berbagai pasal dalam Undang-Undang ITE, pornografi, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ini gila banget sih ya menurut aku. Kalau cuma 12 tahun, itu nggak work sih ya. Ini harusnya yang lebih parah lagi ya. Seumur hidup pun boleh ya. Sebab ini korbannya cukup banyak gitu. Dan ini apa ya guys ya, mengganggu emosional dia orang juga gitu ya. Jadi pikirannya terganggu, psikolognya hancur sebab ditidurin cuy, dan bahkan sempat hamil ya. Ini korbannya banyak loh. Gila ini orang memang kalau 12 tahun aku rasa nggak cukup cuy ya. Jadi untuk para korban ya boleh langsung polisi kan ini guys ya membuka aduan hotline gitu. Jadi langsung aja telepon kalau memang menjadi salah satu korban oleh mamat gila ini ya. Mending kalian laporkan aja sebab ini parah banget ya. Udah menipu duit, juga psikolognya dihancurkan dan meninggalkan anak cuy.
ngeri banget seriusan ya. Jadi ya memang semua ini complicated banget ya, sebab di luar negara itu orang Indonesia itu banyak banget gitu loh. Ya memang kita tahu guys ya, untuk mencari pekerjaan itu sulit ya. Tapi ini jalan yang terbaik gitu ya. Dia memilih untuk keluar negara, tapi alhasil banyak sekali yang terjadi ataupun kena masalah di luar sana. Jadi semoga aja dengan adanya case-case macam ini lebih berhati-hati ya para PMI ini ya. Memang PMI adalah salah satu manusia hebat cuy ya. Perempuan ya, rela meninggalkan family, keluar negara tanpa ada siapa di sana, berjuang. Gila itu, respect aku. Salut banget ya. Cowok-cowok juga begitu, rela keluar negara demi mencari nafkah guys ya. Tapi yang jelas harus berhati-hati, harus jangan terlampau mudah percaya omongan orang ya. Ini konon cerita kan menjadi pelindung gitu ya, menjadi pelindung hukum untuk para PMI. Tapi nyatanya guys, penipu ulung ya. Jadi tak kiralah para PMI dimanapun di luar negara, yang penting selalu berhati-hati, jangan mudah terpercaya, jangan mudah terperdaya juga. Kalau Anda merasa tidak nyaman di sana, boleh pulang aja lah ya guys ya. Di Indonesia juga bisa mencari pekerjaan ya guys ya, walaupun gajinya tidak sebanyak di luar negara, tapi itu kan lebih selamat lah, safety. Apalagi cewek-cewek yang baru lulus sekolah itu, waduh sedih banget cuy ya. Aduh sedih. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.